Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua diberikan kesehatan. Kita akan bersama-sama di pagi hari ini khususnya dalam kebaktian doa pagi ini belajar mengenai firman Tuhan supaya kita semakin dikuatkan. Kita awali dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang boleh sembah dalam nama-Mu, kami ucap syukur atas segala berkat-Mu di pagi hari Tuhan. Engkau berikan kami waktu dan kesempatan untuk bersama-sama mendengar firman-Mu, di mana kami akan bawakan dengan singkat, namun ku yakin percaya Tuhan bahwa itu semua karena besar kasih-Mu yang luar biasa, sehingga kami dimampukan untuk belajar bersama untuk perenungan firman ini. Hanya dalam nama kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Amin. Renungan pagi ini saya beri judul Iman yang Sederhana. Saya ambil dari Injil Matius 8 ayat 5 sampai 13. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin. Renungan pagi hari ini saya beri judul dengan Iman yang Sederhana. Setiap pagi kita dengan tubuh yang sehat dan dapat menghirup udara yang segar tanpa sadar, kita yakin bahwa tiap hari selalu bangun pagi dengan tubuh yang kuat dan sehat. Itu adalah sebuah iman yang sederhana yang kita miliki. Kita begitu yakin Tuhan Yesus akan membangunkan di pagi hari dengan tubuh yang sehat. Begitu juga cerita dari seorang anak kecil yang pada suatu saat kehilangan bolanya pada saat dia bermain bola di sekitar rumahnya. Dia merasa bola itu menggelinding ke bawah, lalu dicarinya tidak ada. Lalu ia meminta tolong kepada kakak dan orang tuanya untuk mencari bola itu. Namun setelah dicari-cari, bola itu tidak dapat ditemukan. Lalu anak kecil itu spontan berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, tolong temukan bola saya, karena saya begitu sayang dengan bola itu, begitu suka dengan bola itu." Begitulah doa anak kecil itu secara spontan. Keesokan harinya anak itu melompat kegirangan sambil bersorak, "Ibu, bola itu sudah ditemukan." Tuhan Yesus telah membawa kembali bola itu. Lalu sang ibu melihat keluar ke jendela dan melihat ada di sekitar halaman. Bagaimana mungkin bola tersebut ada di sana? Tidak ada yang tahu. Tapi anak kecil itu merasa yakin bahwa Tuhan Yesus tidak terlalu sibuk untuk mendengarkan firman-Nya,
doanya, permintaan iman yang sederhana bagi anak tersebut. Di dalam bacaan kita tadi, di dalam Matius 8, ayat 5 sampai 13, diceritakan adalah perwira dalam bacaan pagi ini mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penguasa alam semesta. Dan ia menyadari bahwa dirinya hanyalah bawahan yang harus taat dan percaya pada apa yang dikatakan tuannya. Ketika Yesus mengatakan bahwa dia akan datang ke rumahnya dan menyembuhkan hambanya yang sakit itu, perwira itu buru-buru berkata, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hamba kau itu akan sembuh." Ada di dalam ayat 8. Tuhan Yesus memuji iman perwira ini sebagai iman yang besar. Iman yang sederhana, namun sangat bermakna. Pengakuan tentang siapakah Yesus Kristus dalam hidup kita dan kepercayaan kita pada apa saja yang sanggup dilakukannya, itulah iman. Iman yang sederhana ini akan mempengaruhi sikap dan keyakinan kita kepadanya bahwa apa yang saja yang dikatakan pasti terlaksana. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sampai saat ini negara kita dan dunia sedang dilanda virus corona atau COVID-19. Hampir setahun virus tersebut mewabah. Banyak kerabat atau teman atau saudara kita menjadi korban keganasan virus tersebut. Secara manusiawi, kita pasti akan takut juga dengan virus tersebut. Namun, renungan bacaan hari ini, kita diingatkan bahwa kita memiliki senjata yang kuat, yaitu sebuah iman. Kita yakin 100% bahwa Tuhan Yesus tidak tidur dan diam. Yakinlah bahwa wabah corona pasti cepat berlalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan Yesus. Di dalam renungan ini kami belajar untuk sadar bahwa iman adalah kekuatan kami Tuhan. Iman adalah sebuah senjata kami Tuhan untuk lebih percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus, bahwa segalanya bisa terlaksana dan juga dilalui dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengajari kami untuk merenungkan tentang iman. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh melakukan kehidupan kami selepas ini dengan penuh sukacita dan yakin bahwa iman menjadi kekuatan kami, terlebih akan wabah corona ini Tuhan yang makin merajalela di dalam lingkungan kami maupun negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah iman ini bermakna dalam kehidupan kami lebih sungguh dan kami semakin dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepadamu Tuhan, doa ini kami serahkan. Amin.
Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Engkau Allah yang kami kenal melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi ini ya Tuhan, beserta doa Sabtu pagi menghadap ke hadirat-Mu, menaikkan puji syukur dan terima kasih kami atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami di tahun yang baru, tahun 2021. Kiranya Tuhan bimbing hidup kami ya Tuhan, biar hidup kami senantiasa berkenan kepadamu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu GKJ Ebenezer dimanapun mereka Engkau tempatkan. Sertai dan berkati pekerjaan mereka ya Tuhan. Biar mereka mendapatkan kecukupan dari-Mu, sehingga bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, pada pagi ini kami akan menaikkan doa syafaat kami. Ya Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu bagi jemaat-Mu GKJ Ebenezer yang dalam kelemahan tubuh, baik di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan yang menengok satu persatu ya Tuhan, serta menyembuhkan melalui para tim medis yang merawatnya ya Tuhan. Engkau berkati obat-obatan yang mereka makan dan minum, sehingga mereka disembuhkan melalui kuasa-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan kehidupan kami hari lepas hari. Kami tetap yakin Engkau pasti akan menyertai kami seperti menyertai di dalam tahun 2020 yang sudah kami lewati. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dan kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, para Bapak Ibu Majelis yang masih Engkau percayakan melayani, sehingga pelayanan mereka mendatangkan sukacita bagi jemaat-Mu GKJ Ebenezer. Ya Tuhan, kami juga mendoakan para di Yuswa, kiranya Tuhan pelihara kehidupannya ya Tuhan, sehingga mereka tetap setia dan imannya semakin teguh mengikut Engkau Tuhan Yesus. Walaupun mereka sudah lanjut usia, tetapi kami meyakini bahwa iman mereka tetap teguh dan yakin bahwa juru selamat kami adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya Tuhan Allah Bapa kami berdoa untuk anak-anak kami yang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup, dan yang mendambakan kedatangan buah hati. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan mereka masing-masing, supaya selalu berserah hanya kepada-Mu karena Engkau yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para tim medis yang selalu ada di garda paling depan, yang mengusahakan pemutusan penularan virus corona atau COVID-19. Biarlah segera berlalu ya Tuhan di muka bumi ini. Kami juga mendoakan para ahli, peneliti tentang vaksin yang sudah ada ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati sehingga vaksin itu benar-benar menjadikan pemutusan penularan COVID-19. Ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami menyerahkan pemimpin bangsa kami ya Tuhan Yesus, supaya bangsa dan negara kami bisa
semakin maju, semakin sejahtera, semakin adil, dan meyakini bahwa semua itu dari kuasa Tuhan sendiri. Pakai pemimpin kami ya Tuhan, apapun mereka yang lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan di dalam menjalankan tugasnya selalu takut akan Engkau ya Tuhan Yesus, sehingga bangsa Indonesia benar-benar mendapatkan pemimpin yang asalnya daripadamu. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya kepada penguasaan-Mu sendiri. Jauhkan dari segala godaan ya Tuhan, dan ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan Yesus. Kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.